warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para guru dan orang tua murid dan para undangan siswa-siswi yang saya hormati. Alhamdulillah alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan nikmat, salah satunya kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara perpisahan SMP Bina Sejahtera Dramaga. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa agenda acara hari ini akan kita rencanakan. Udah kemarin yang pertama kan pembukaan, di berita itu masuk. Yang kedua sambutan kepala sekolah, kemudian yang kedua penyampaian pesan dari para wali kelas, kemudian yang ketiga kesan dan pesan dari siswa, kemudian yang keempat video-video inspirasi kepada guru, kelima ceramah motivasi oleh Ustadz Febri Reynaldi, dan yang keenam doa penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, karena acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara pertama sambutan dari Kepala Sekolah SMP Bina Sejahtera Dramaga kepada Bapak Dahlan SE, kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Gelap. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. SMP Bina Sejahtera melakukan aktivitas pelepasan secara daring. Ya, ini dilakukan semata-mata untuk mengikuti protokol kesehatan di pandemik ya corona, sehingga pelepasan siswa yang umumnya dilakukan dengan acara bertemu, berkumpul, apakah di aula, di sekolah, memasang tenda, atau di gedung. Selama ini SMP Bina Sejahtera bergabung dalam naungan Yayasan Bina Sejahtera dilaksanakan di gedung ya, dengan menyewa. Kemudian semua unit sekolah melaksanakan prosesi wisudawan dengan penyematan para wisudawannya. Hanya untuk tahun ini ya sehubungan dengan kita mengalami pandemik corona dan keputusan dari Dinas Pendidikan dan juga pemerintah pusat ya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang atau
yang mengundang masyarakat secara luas atau terjadinya kerumunan. Nah, oleh sebab itulah SMP Bina Sejahtera melaksanakan kelulusan secara dalam jejaring ya, atau daring atau yang dikenal dengan istilah virtual atau online. Tentu ini merupakan sebuah rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun terjadi kendala-kendala teknis karena emang ini murni baru pertama kali dilakukan ya di SMP Bina Sejahtera ya. Begitupun di SMK-nya. Tapi alhamdulillah akhirnya kegiatan virtual ini bisa terlaksana. Anak-anak sekalian dan juga pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan aktivitas pelepasan atau wisuda SMP Bina Sejahtera. SMP Bina Sejahtera secara keseluruhan melaksanakan evaluasi kelulusan semuanya berjumlah 54 siswa. Ya, khusus untuk unit dermaga itu berjumlah 32 siswa. Ya. Dan dalam evaluasi bahwa keputusan kelulusan itu diserahkan ke pihak sekolah. Dan pemerintah pusat juga sudah membatalkan aktivitas UNBK yang sebelumnya sudah kita persiapkan dengan kegiatan tryout ya atau simulasi. Tapi insya Allah apa yang dilakukan para siswa dengan tryout dan simulasi itu bukan berarti sia-sia dengan ketiadaan UNBK ya, karena proses evaluasi yang dilakukan tentu akan memberikan nilai tambah bagi siswa yang melaksanakan kegiatan tryout dan simulasi tersebut ya. Anak sekalian, dari jumlah 32 yang mengikuti kegiatan evaluasi kelulusan, maka Bapak umumkan ya semuanya lulus 100%. Hanya saja ada beberapa siswa yang bisa dikategorikan kelulusannya bersyarat. Artinya bersyarat ini dia harus menyelesaikan ya perbaikan dan remedial. Ya. Ada siswa yang sejak awal sudah sulit untuk mengikuti aktivitas sekolah, ya karena ada kendala di tempat tinggalnya. Tapi alhamdulillah dengan susulan ya dan juga tugas-tugas bisa diselesaikan walaupun tidak sempurna. Begitupun beberapa siswa secara penilaian ya belum bisa dikategorikan mencapai ketuntasan, maka ini masuk kategori lulus bersyarat. Nah, oleh itu bagi para siswa yang masih statusnya lulus bersyarat, ya diharapkan segera mungkin untuk menyelesaikan ya persyaratan berupa tugas-tugas perbaikan, sehingga pada saatnya yakni apakah itu proses penerimaan ke sekolah lanjutan atas baik kejuruan maupun umum ya kalian tidak mengalami kendala ya. Tapi secara umum ya seluruh SMP Bina Sejahtera unit dermaga yang berjumlah 32 siswa itu dinyatakan lulus 100% ya. Dan juga tentu mereka yang sudah menyelesaikan syarat tuntas ya, termasuk sebetulnya juga bagi yang masih bersyarat ya, kalian bisa sesegera mungkin ya melakukan proses pendaftaran ke tingkat lanjutan atas. Beberapa siswa ada yang sudah melakukan proses pendaftaran ke negeri ya, bahkan informasinya sudah ada satu siswa dari SMP Bina Sejahtera unit dermaga yang diterima melalui zonasi ya, dan hari ini jam 2 akan diumumkan ya terkait dengan
kelulusan yang reguler, ya. Tapi pada akhirnya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena secara keseluruhan siswa-siswi SMP Bina Sejahtera telah menyelesaikan. Ya, raihlah cita-cita dan kesuksesan ya di dunia melalui jalur pendidikan formal, ya. Tapi tentu tidak lupa, ya, tidak lupa juga kalian menggapai kehidupan setelah kehidupan ini berakhir, yakni di akhirat. Ya. Kalian selama 3 tahun di SMP Bina Sejahtera bukan hanya sebatas pemberian materi pembelajaran, tapi juga kami di sekolah yang memberikan pembiasaan dalam ya, meningkatkan diri sebagai insan yang menuju ketakwaan dengan melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur. Jangan kalian tinggalkan, ya. Karena itu adalah bekal kalian ya di dunia dan di akhirat. Itu saja mungkin sambutan dari Bapak, ya. Mudah-mudahan ya apa yang telah diberikan oleh kami selama 3 tahun kepada para siswa, ya, tentu ya tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan, ya. Tapi pada hakikatnya kami sangat berterima kasih kepada para siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran selama 3 tahun. Begitupun pada orang tua, ya, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan. Ya, inilah kami yang telah memberikan apa yang bisa kami berikan, tetapi semuanya dikembalikan kepada ya Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah kebaikan ya, dan keburukannya. Tapi terkait dengan keburukan sesama manusia, tentu kami pihak sekolah ya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dahlan yang telah menyampaikan sambutannya. Ya, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sukses, ya, diterima di sekolah negeri, dan dapat mencapai cita-cita mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari para wali kelas. Ya, para wali kelas, mungkin dimulai dari wali kelas 9C. Ya, kepada wali kelas 9C, kami persilakan untuk memberikan pesan kepada siswa. Silakan wali kelas 9C. Ya. Ya, kepada Bu Titi. Suaranya diaktifkan. Ada. Bu Titi, suaranya masih unmute. Ada kamu.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sayang dari Ibu untuk kalian siswa-siswi SMP Bina Sejahtera kelas 9. Mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Hadirin sekalian, mohon maaf karena ada beberapa gangguan teknis. Untuk penyampaian pesan dari wali kelas tidak bisa kita tampilkan, tapi kita akan ganti tampilan video para siswa. Semoga tidak adanya pesan dan kesan dari wali kelas tidak mengurangi hikmat dari acara perpisahan kita. Acara selanjutnya mungkin penampilan video dari para siswa. Tampilan para siswa. Mari kita saksikan bersama. Acara ini bisa dilihat di YouTube juga, Bu, ya. Mungkin para wali kelas bisa menginformasikan ke siswanya, bisa disaksikan melalui YouTube. Masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-cita
lagu sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Siswa kita dari kelas 7. Mungkin tidak terasa, saya juga pernah menjadi wali kelas mereka ya, waktu kelas 7. Rasanya waktu itu cepat berlalu. Ya, semoga doa kita selalu menyertai mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berhasil di dunia dan akhirat, dan mereka berhasil mencapai cita-cita mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu training motivasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Febri. Alhamdulillah, sepertinya beliau sudah ada. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ustadz Febri untuk menyampaikan motivasi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Firmanto yang selaku pembawa acara atas waktunya, dan pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, walaupun di tengah pandemi kita masih bisa bertatap muka di layar kaca dalam acara pelepasan siswa SMP Bina Sejahtera. Salat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat beliau yang istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Dahlan, ya, sekaligus beliau adalah mertua saya juga, ya, selaku Kepala Sekolah SMP Bina Sejahtera. Dan yang saya hormati pula para guru, baik ibu-ibu guru maupun bapak guru, dan yang saya cintai para siswa dan siswi SMP Bina Sejahtera yang hari ini sudah dinyatakan lulus ya dari SMP Bina Sejahtera. Dan saya ucapkan selamat kepada para siswa yang sudah lulus di SMP Bina Sejahtera ini. Semoga ilmu dan seluruh bimbingan yang didapatkan selama di SMP Bina Sejahtera ini bisa menjadi bekal bagi siswa dan siswi untuk kehidupan selanjutnya, ya, baik itu nanti ke SMA atau ke SMK ataupun di kehidupan keluarga dan masyarakat. Nah, pada hari ini saya ingin memberikan satu bekal lagi ya untuk para siswa dan siswi sekalian yang menyaksikan yang hadir pada siaran kali ini. Saya bisa share. Pak Firman minta tolong saya jadiin host ya. Pak Firman, bisa saya jadiin host, biar saya share screen. Saya jadiin host dulu. Atau bisa diizinkan nggak? Setting, oh ya, sip. Bisa. Ya, silakan. Oke. Udah kelihatan belum ya?
Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Sudah terlihat. Alhamdulillah. Nah, judulnya adalah Inspirasi Hidup, yaitu The Great Vision of Life. Jadi kalau hidup itu kan kita kadang semangat, kadang nggak semangat gitu ya. Kadang loyo, kadang kuat. Nah itulah namanya juga kita manusia gitu. Makanya saya ingin memberikan satu penyemangat, atau kalau di motor ini ibarat bensinnya lah. Kalau motor nggak ada bensinnya kan nggak bisa jalan ya. Nah makanya biar adik-adik ini semuanya semangat ya, terus jalan terus, maka ini bekalnya yang mungkin sedikit bisa saya sampaikan. Nah, memulai dari pembahasan kali ini, saya ingin mulai dari satu imajinasi, ya. Ayo, adik-adik semua, para siswa SMP Bina Sejahtera semua, kita berimajinasi terhadap dua gambar ini. Yang pertama ada gambar perahu ya. Yang kedua ada gambar gelondongan kayu. Nah, oke. Jadi silakan adik-adik membayangkan dua gambar ini. Ada perahu, ada kayu. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut adik-adik semua, perahu sama kayu ini sama atau beda? Sama atau beda? Pasti ada yang jawab sama, atau jangan-jangan ada yang juga yang bilang beda. Nah, panggilnya kakak atau bapak ya? Panggilnya kakak aja deh, karena saya juga masih muda ya. Kakak aja lah ya. Jadi, kakak ingin kasih tahu buat adik-adik semua yang bilang bahwa perahu sama kayu ini sama atau beda? Beda. Nah, ternyata jawabannya salah. Berarti jawaban yang benar sama. Salah juga gitu loh. Lah terus sama atau beda? Jawab sama salah, jawab beda juga salah. Terus jawaban yang benar apa? Jawaban yang benar ada samanya, ada bedanya. Jadi ada samanya, ada bedanya. Samanya apa? Samanya ya mungkin warnanya sama-sama coklat ya. Yang kedua sama-sama terbakar oleh api. Yang ketiga sama-sama mengambang di atas air. Nah, terus bedanya apa? Bedanya adalah potensinya. Walaupun perahu sama kayu ini sama-sama ngambang di atas air, tetapi yang namanya perahu dia punya potensi lebih, yaitu untuk menjadi satu alat transportasi manusia, mengantarkan manusia dari satu pulau ke pulau yang lain. Itulah perahu. Tapi kalau gelondongan kayu nggak punya potensi itu, walaupun dia sama-sama ngambang di atas air. Nggak bisa kita mau melintasi Selat Sunda misalkan pakai gelondongan kayu, nggak bisa ya, pasti tenggelam. Beda dengan perahu, kita bisa naik perahu melintasi Selat Sunda itu ataupun lautan-lautan yang lainnya. Nah, tetapi adik-adik semua, kakak ingin kasih tahu ya, kalau perahu ini kan dia punya potensi yang lebih, jadi ada samanya, ada bedanya. Nah, bedanya ini luar biasa. Perahu ini punya potensi, tetapi potensi ini itu nggak akan jadi apa-apa. Potensi perahu ini nggak akan jadi apa-apa kalau perahunya nggak ada tujuan. Kau bayangin kalau perahu nggak ada tujuan ya dia ngambang aja di atas laut ya. Ada arus ke kanan, dia ikut ke kanan. Ada arus ke kiri, dia ikut ke kiri gitu. Jadi nggak ada bedanya sama gelondongan kayu. Gelondongan kayu kan kalau ada arus ke kanan, dia ikut ke kanan. Arus ke kiri, ikut ke kiri. Ya begitulah perahu yang nggak ada tujuan. Maka potensi perahu yang tadi bisa mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, itu akan menjadi sempurna. Itu kalau akan menjadi bermanfaat kalau ada tujuannya. Nah kalau nggak ada tujuannya ya dia nggak ada bedanya sama gelondongan kayu. Itulah pentingnya sebuah visi. Itulah pentingnya suatu
tujuan. Nah, sekarang kita akan beralih ke gambar selanjutnya. Ayo kita berimajinasi. Pertama, bayangkan ini adalah wajah kalian. Dan satu lagi ada si onyet. Nah, ini. Nah, kira-kira kalian sama si onyet ini sama atau beda? Beda. Siapa yang bilang sama? Ada yang bilang sama? Ya. Yang jawab sama mana? Salah. Yang jawab beda juga salah. Jawaban yang benar apa? Ada bedanya, ada samanya. Samanya apa? Sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama kawin, ya, sama-sama BAB, ya, sama-sama BAK, ya, sama-sama tidur, ya, dan sama-sama kentut, ya, macam-macam lah. Samanya banyak. Tetapi ketika samanya itu banyak, apakah kalian sama dengan monyet? Enggak lah, enggak mau. Kita enggak terima disamain sama monyet walaupun kita banyak samanya. Walaupun kita banyak samanya, tapi kita juga memiliki perbedaannya. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang sangat besar, yaitu manusia ini punya potensi untuk menjadi makhluk yang mulia. Nah, adik-adik semua, potensi kita manusia, ya, yang tidak dimiliki oleh si onyet, yaitu untuk menjadi makhluk yang mulia ini, itu tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat apa-apa untuk kita, dan kita nggak ada bedanya sama si onyet kalau kita ini nggak punya visi dalam kehidupan, nggak punya tujuan dalam kehidupan. Ya, ada orang rame-rame nonton bioskop, ikut nonton bioskop. Ada orang rame-rame ngaji, kita ikut ngaji. Ada orang rame-rame terawih, kita ikut terawih. Ada orang rame-rame pacaran, kita ikut pacaran. Ada orang rame-rame tawuran, ikut tawuran. Itulah kalau manusia nggak punya visi, nggak punya tujuan hidup. Dia ikut arus kehidupan, arus kiri, dia ikut arus ke kanan, dia ikut. Ada arus ke jurang, dia ikut juga ke jurang. Kenapa bisa begitu? Karena nggak punya visi. Sama kayak si onyet. Gitu. Dia mengambang aja. Dia hidupnya itu yang mengikuti arus kehidupan aja. Gitu. Jadi nggak ada visinya. Nah, makanya inilah pentingnya visi dalam kehidupan. Karena visi ini dapat bisa memaksimalkan potensi kehidupan kita, yaitu agar kita manusia itu bisa menjadi makhluk yang mulia. Ya. Agar tidak sama dengan si onyet yang begitu aja hidupnya, makan tinggal makan, minum ya minum begitu aja. Ya kalau dia suka sama lawan jenisnya ya langsung dinikahi saja gitu kan. Maksudnya langsung dikawinin aja, nggak dinikahin, nggak diakatin ya. Gitu. Nah, kita ini harus beda dengan si onyet karena kita ini manusia. Nah, apa yang membedakan kita agar kita benar-benar bisa menjadi berbeda dengan si onyet yaitu adalah ketika kita memiliki visi dalam kehidupan ini. Ketika kita memiliki tujuan dalam kehidupan ini. Kalau kita hidup nggak punya tujuan, ya hidupnya mengalir aja lah. Yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting bisa sekolah. Ya apa bedanya dengan si onyet ya? Yang penting bisa makan, yang penting bisa BAB, yang penting bisa BAK, dan seterusnya. Makanya inilah pentingnya visi dalam kehidupan. Bisa dipahami sampai sini ya? Selanjutnya, gimana sih caranya kita mengetahui tujuan hidup kita? Nah, tadi kan kita penting nih punya tujuan hidup. Nah, terus tujuan hidup kita ini apa? Ya, kenapa? Karena ada tujuan hidup yang benar, ada tujuan hidup yang salah. Nah, kalau tujuan hidupnya yang salah, ya dia nggak akan menjadi makhluk yang mulia. Maka kita harus memiliki tujuan hidup yang benar. Nah, gimana caranya? Nah, inilah dia caranya. Ya, Dek. Ya. Nah, ini dia caranya. Iya. Agar kita tahu visi hidup kita, maka kita harus tahu dulu where are you from. Jadi kita harus tahu dulu kita ini berasal dari mana. Where do you go after death? Jadi dan kemana kamu akan pergi setelah kematian. Baru setelah pertanyaan pertama terjawab, kemudian pertanyaan kedua terjawab, maka
the great vision of life atau visi hidup kita yang paling besar itu bisa kita ketahui dan bisa kita tentukan dengan benar. Nah, langsung aja yang pertama ya, dari mana kita berasal? Coba perhatikan ini, adik-adik semua. Di dalam tubuh manusia ada yang namanya mata. Mata itu terdiri dari berbagai bagian. Ada lensa, ada iris, ada kornea, ada retina, ada optik, ya, ada mana lagi? Ada muscle, ada otot-ototnya, ya, ada posterior chamber, ada suspensory ligamen, wah ada saraf, masya Allah. Ini mata kita loh. Susunan mata kita luar biasa, masya Allah. Kemudian telinga kita, ya, telinga kita ada daun telinga, ya, ada saluran telinga, ada tulang martil, ya, ada tulang martil, ada macam-macam. Ini telinga kita. Ada paru-paru, ya, ada bronkus, ada bronchiolus, ada alveoli, ya, macam-macam luar biasa. Kira-kira semua ini ada semua, mungkin nggak sih mata, telinga, paru-paru, dan ditambah dengan organ-organ yang lain yang ada di dalam tubuh kita ini, enggak. Mungkin nggak sih jadi dengan sendirinya? Ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin semua organ ini ada dengan sendirinya. Ini yang lainnya mohon di mute dulu ya mic-nya, biar fokus ke materi suaranya. Ya, di mute. Nah, kita nggak mungkin semua bagian dalam diri kita ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Maka asal manusia dari onyet. Katanya dari monyet, kemudian berevolusi jadi Pithecanthropus erectus, berevolusi jadi Homo sapien, kemudian jadi human atau jadi manusia. Teori evolusi Darwin. Benar nggak? Kita berasal dari onyet? Tentu salah. Kalau kita berasal dari monyet, kapan monyet di kebun raya itu berubah jadi manusia? Ya, faktanya monyet di kebun raya itu ya monyet-monyet aja, nggak berubah-berubah jadi manusia, ataupun monyet di Ragunan, ya kan? Artinya kita bukan berasal dari monyet atau kita terjadi secara tiba-tiba. Mata kita, telinga kita, ya, jantung kita, paru-paru kita, semuanya ada yang mendesain. Nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Wong itu adalah alat-alat yang super canggih. Orang kamera aja pasti ada yang menciptakannya, ada perusahaannya, ada profesornya yang menciptakan, ada alat-alatnya yang membantu untuk menciptakan kamera, apalagi mata kita, apalagi telinga kita, apalagi jantung, paru-paru, dan seluruh organ tubuh kita pasti semuanya ada yang mendesain, ada yang menciptakan. Nah, semua ini berasal dari mana? Kita ini berasal dari mana? Siapa yang menciptakan kita semua ini? Adik-adik semua. Itu baru manusia, belum lagi makhluk yang lain. Ini ada namanya kutu. Ini kutu ini kan kecil ya. Ini pakai mikroskop jadi kita bisa ngelihatnya jadi segede gini. Ini kutu ini kan kecil ya. Kalau kita lebih dekatnya lagi, ternyata kutu ini ya, kita mikroskopnya lebih dekat lagi, ternyata di dalam kutu itu ada kutunya. Coba bayangin. Wajar lah kalau kutu ini suka gangguin kepala kita gatal-gatal ya, karena dia dikutuin juga ya, dia gatal-gatal juga, maka dia balas dendam ya. Nah, kita jangan ikut-ikutan kayak kutu ya, balas dendam, kita gatal-gatal, terus kita bikin tetangga kita, teman-teman kita gatal-gatal juga, jangan ya. Nah, ini yang kecil-kecil. Tadi manusia ya, ada mata, ada telinga, ada jantung, paru-paru, ini ada kutu. Di dalam kutu ada kutunya. Ini yang kecil-kecil. Sekarang kita bicara yang besar-besar. Ada planet ya, ada planet Pluto, Merkuri, Mars, Venus, Bumi. Bumi yang paling besar. Apakah Bumi planet yang paling besar? Tidak. Masih ada Jupiter. Alhamdulillah azan ya. Kita lanjutkan atau kita simak dulu azan Pak Firman? Kita simak dulu azannya. Ya. Kita simak dulu azan ya. Iya. Kita masih bicara tentang kita berasal dari mana, kita dan tempat hidup kita, alam semesta. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ambil minum dulu. Mungkin hadirin bisa ada snack ya di rumah masing-masing. Betul. Snacknya dimakan dulu snacknya. Tapi adik-adik nanti setelah azan disimak lagi ya. Nanti kita akan sholat setelah acara ini selesai ya. Insya Allah bukan termasuk ke dalam sahun, ya. Bukan termasuk ke dalam lalai dalam sholat. Insya Allah. Kalau sini selesai nih. Pak Febri di sana udah selesai. Juga masih ada yang lebih besar. Dan kalau kita kembali ke pertanyaan awal dari ini semua, sebenarnya semua ini berasal dari mana? Termasuk manusia ini berasal dari mana? Nggak mungkin sesuatu yang luar biasa seperti ini itu terjadi dengan sendirinya, tiba-tiba ada. Wong meja kursi di sekolah yang sederhana aja nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, tiba-tiba ada angin ribut ya, ada erosi, ada apa, tiba-tiba jadi meja ya, tiba-tiba jadi kulkas, tiba-tiba jadi TV. Nggak ada ceritanya seperti itu. Pasti ada yang motong kayu ya, ada yang ngelem kayunya, ada yang maku payunya sehingga jadi meja, sehingga jadi kursi ya. Apalagi sesuatu yang lebih rumit seperti mata kita, telinga kita, seperti planet ini ya, seperti bintang-bintang. Pasti semua ini ada yang menciptakan. Nah, semuanya ini siapa yang menciptakan ini semua, teman-teman? Nah, untuk mengetahui siapa yang menciptakan ini, manusia ini begitu bodoh. Manusia kita ini butuh petunjuk. Kita mau ke alamat satu alamat aja kita butuh petunjuknya. Entah itu kita nanya ke tetangga, entah itu kita nanya ke orang tua, entah kita nanya ke Google, ya. Kita pasti butuh petunjuk, apalagi untuk kehidupan ini. Untuk kehidupan ini, kita ini manusia ini lemah, bodoh, banyak kekurangan, maka butuh petunjuk. Nah, apa petunjuknya? Petunjuknya harus yang terpercaya. Petunjuknya harus sumber yang sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Ada nggak petunjuk yang kayak gini? Ada.
Apa itu? Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada ternyata petunjuk yang nggak mungkin salah. Secanggih-canggihnya Google Map itu sering juga salah. Gitu. Coba di sini siapa yang pernah nyasar gara-gara ngikutin Google Map? Masuk ke ke kontrakan-kontrakan orang ya, jalan-jalan sempit ya Allah, Google Map ya. Nah, Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini nggak ada kesalahan sama sekali di dalam. Jangankan kesalahan, keraguan aja nggak ada. Nah, terus kalau kita ragu gimana? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kamu ragu sama Al-Quran, buat yang semisal Al-Quran. Ayo, bisa nggak buat semisal Al-Quran? Ya, kalau nggak bisa, tunduk aja sama Al-Quran. Ikut saja sama Al-Quran. Gitu. Ya, fair nggak? Fair. Ya. Inilah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk yang tidak ada salahnya. Pasti membawa kehidupan kita menjadi lurus, kehidupan kita menjadi cemerlang, dan kita menjadi makhluk yang mulia. Nah, sekarang kita tanya sama Al-Quran. Ada nggak di Al-Quran yang menjelaskan sebenarnya siapa sih yang menciptakan kita ini? Yang menciptakan kutu-kutu itu dan menciptakan dunia yang begitu luas ini. Ternyata di Al-Quran ada jawabannya. Siapa Tuhannya manusia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dari tanah, ya, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Jadi yang menciptakan kita semua ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan mata kita, yang menciptakan telinga kita, yang menciptakan hidung, mulut kita, jantung kita, semuanya, jari-jari kita, kuku kita, tulang-tulang kita, Allah yang menciptakan semua. Allah yang mendesain itu semua. Coba bayangin, kalau yang mendesain manusia aja kita lihat ada iPhone, ada Samsung, canggih-canggih ya kan HP-nya. Alat-alatnya, laptop, macam-macam. Nah, apalagi ini yang membuat adalah Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Maka inilah ciptaan yang paling canggih ya, yang bisa menciptakan laptop, yang bisa menciptakan kamera itu siapa? Manusia. Allah yang menciptakan manusia. Masya Allah. Jadi kita ini berasal dari mana? Kita ini pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan berasal dari monyet, kita bukan berasal dari semata-mata kedua orang tua, kita tidak. Ya, kita ini berasal dari saripati tanah, kemudian dimakan oleh orang tua kita jadi air mani, ketemu dengan ovum, kemudian Allah bentuk kita jadi segumpal darah, ya, kemudian dibentuk lagi menjadi segumpal daging, dibungkus oleh kulit, terus tumbuh, jadi didesain matanya, didesain telinganya, didesain jantungnya, paru-parunya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya yang mendesain. Apakah ibu kita yang mendesain? Enggak, ibu kita mah enggak tahu apa-apa, ibu kita mah enak-enak aja ya. Maksudnya enak-enak aja tuh ya enggak mikirin desainnya gitu loh. Coba bayangin, oke sekarang ibu kita lagi hamil nih ceritanya. Oke sekarang ibu mau membentuk mata nih. Korneanya di depan, irisnya itu kan enggak gitu. Bisa dibayangin kalau ibu kita yang menciptakan kita repot banget, ibu kita enggak akan mampu. Ibu kita nggak bisa, ibu kita tuh untuk menjaga kita aja, ibu kita udah kesulitan. Ya, apalagi untuk menciptakan, mendesain di mana letak mata, di mana letak hidung, di mana letak mulut ya, dan bagian-bagiannya, Masya Allah. Allah yang maha kuasa. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dan dialah Allah yang maha menciptakan segala makhluk, yang maha mengadakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang maha membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Jadi Allah ini luar biasa. Allah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Nah, berarti kita sudah tahu ya bahwa kita ini semuanya berasal dari Allah. Pertanyaan pertama kita sudah tahu, where are you from? Kita ini berasal dari mana? Kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selanjutnya setelah mati kita akan kemana?
Nah, setelah mati, siapa yang tahu kita setelah mati akan kemana? Ada emang profesor yang tahu setelah mati akan kemana? Gimana cara bikin penelitian yang nggak akan bisa nanya sama orang mati atau nanya ke kuburan, udah mati, kamu kemana? Kan nggak bisa. Maka di sini juga manusia butuh petunjuk. Sebenarnya kita setelah mati akan kemana sih? Di Al-Quran ada jawabannya. Setelah mati kita akan kemana? Kaifa takfuruna billahi amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Kamu ini tadinya mati, kita ini tadinya mati, enggak ada. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum. Kemudian Allah yang mematikan kamu kembali. Jadi kita ini tadinya mati, kemudian sekarang kita hidup. Nah, setelah kita hidup, tsumma yumitukum, Allah akan mematikan kamu lagi. Nah, setelah kita dimatikan oleh Allah, tsumma yuhyikum. Kemudian kalian akan dihidupkan lagi. Nah, setelah mati, kita akan dihidupkan lagi. Kemudian kemana lagi? Tsumma ilaihi turja'un. Dan kamu akan kembali kepadaku. Ya, Masya Allah. Jadi, ternyata setelah kematian ini, kita akan dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi untuk apa? Untuk kembali kepada Allah, menghadap Allah. Untuk apa menghadap Allah? Yaitu untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita sudah tahu kita ini berasal dari mana, kita berasal dari Allah. Setelah mati kita akan kemana? Kita akan kembali kepada Allah. Tsumma ilaihi turja'un. Kembali kepada Allah. Ini surat Al-Fajr juga dijelaskan ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Allah ya, dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Inilah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, sekarang kita udah kejawab ya. Jadi gimana caranya kita mengetahui visi hidup kita? Pertama, kita tahu bahwa where are you from? Kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian where do you go after that? Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah tahu jawabannya dan kita sudah tahu jawabannya, maka kalau kita sudah tahu kedua hal ini, awal dan akhir kita, maka kita akan tahu your great vision of life. Kita akan tahu great vision of life kita atau tujuan besar hidup kita, yaitu tidak lain adalah the great vision of life kita adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi atau beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi hidup kita yang paling besar dalam hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka jadikanlah seluruh aktivitas kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Kita berangkat sekolah karena Allah, kita mematuhi orang tua karena Allah, kita menghormati guru karena Allah, ya. Kemudian kita membantu pekerjaan teman-teman karena Allah, ya. Jadi semuanya kita lakukan karena Allah. Terus gimana kalau ada orang yang maksiat karena Allah? Ya ini nggak bener aja orangnya, masa maksiat karena Allah? Gak akan beranilah dia maksiat karena Allah. Saya mencuri untuk Allah, nggak akan ada manusia yang kayak gitu. Ya, pasti untuk Allah itu pasti semua perbuatan yang baik. Gak akan ada manusia yang berbuat buruk untuk Allah Subhanahu wa taala atau berbuat buruk karena Allah Subhanahu wa taala. Justru ada manusia berbuat buruk karena dia lupa sama Allah. Makanya kalau kalian dekat sama Allah, kalau kita dekat sama Allah, pasti kita akan selalu didekatkan dengan kebaikan. Maka jadikanlah hidup ini visi tujuan tadi, tujuan hidup kita ini yang membedakan perahu dan kayu tadi menjadi perahu yang benar-benar memiliki potensi yang maksimal dan menjadi manusia yang mulia. Maka satu-satunya caranya adalah menjadikan ibadah sebagai visi hidup kita yang paling besar. Nah, adapun visi-visi ataupun misi dalam kehidupan kita untuk mencapai visi besar yaitu beribadah kepada Allah itu banyak misinya. Sholat tepat waktu, taat kepada orang tua, ya, mengerjakan tugas-tugas sekolah,
thalabul ilmi, ya, belajar di sekolah, di madrasah dan lain-lain gitu kan. Termasuk juga kita belajar online juga bisa gitu kan. Ataupun kita ingin menjadi polisi, ingin menjadi dokter, ingin menjadi apa, itu termasuk misi ya, bukan visi ya. Tapi visinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi dokter karena ingin beribadah kepada Allah. Saya jadi apalagi saya jadi guru ingin beribadah kepada Allah. Saya ingin jadi apalagi polisi adalah untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menyukai muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Kuat dalam makna banyak hal, kuat fisiknya, kuat uangnya, ya, kuat jabatannya. Ya. Tetapi semua ini, kekuatan ini, kenapa Allah sukai? Karena dengan kekuatan ini banyak ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan. Makanya jadikanlah visi hidup untuk Allah ini menjadi visi yang paling tinggi, yang tidak ada visi yang lebih tinggi daripada beribadah kepada Allah, sehingga kita dalam melaksanakan kehidupan ini akan senantiasa semangat. Ketika kita sudah memiliki the great vision of life, maka pasti dan pasti kakak menjamin kalian semua akan menjadi layaknya sebuah perahu yang tangguh, yang bisa melewati mematikannya badai dan ombak yang ada dalam kehidupan. Karena kita sadari bahwa adik-adik semua dalam hidup ini banyak arus ya. Ada arus yang baik, ada arus yang buruk. Nah, kalau kalian punya visi yang kuat, yang tadi visinya adalah untuk beribadah kepada Allah, insya Allah sebesar apapun badai yang menghadang, kalian akan bisa menghadapinya layaknya perahu yang ada di gambar ini sedang melewati badai untuk mencapai tujuannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, adik-adik, terutama buat adik-adik ini bekal untuk kehidupan kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Firman.
perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal dilanjutkan sesi 2. Mungkin juga di YouTube streaming itu nanti bisa ditonton. Ya, nanti mungkin diinfokan ke siswanya bahwa di YouTube udah. Nanti mereka bisa nonton di YouTube ya, bisa disaksikan.